Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Iri hati yang menguasai hati anak-anak Yakub telah dibuai menjadi perbuatan jahat dengan melepas paksakan jubah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kosong. Mereka berencana membunuh Yusuf, tetapi rencana pembunuhan itu diredam oleh Ruben dan Yehuda. Yehuda mengusulkan supaya Yusuf dijual kepada pedagang budak yang mereka temui. Usul itu didengarkan saudara-saudaranya. Usul Yehuda untuk menjual Yusuf kepada pedagang budak tetap didengarkan oleh saudara-saudaranya yang sedang dikuasai hasrat kuat membunuh Yusuf, menunjukkan bahwa setiap upaya mencegah terjadinya kejahatan, sekecil apapun, tetap selalu memberikan dampak baik dalam meredam kejahatan yang lebih besar. Mereka lalu menjual Yusuf kepada saudagar Midian yang lewat. Yusuf yang menyadari bahwa dirinya dijual kepada pedagang budak Midian sangat sesak hatinya dan memohon belas kasihan kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya tidak mendengarkan permohonannya. Saudara-saudaranya menutup telinga dan hati mereka dan mengabaikan permohonan belas kasihan Yusuf. Mereka tetap menjual Yusuf kepada pedagang budak yang membawanya ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf yang dikuasai keinginan kuat menjauhkan sumber sakit dan iri hati dari hidup mereka, merasa telah membuang duri di dalam daging mereka dengan menjual Yusuf kepada orang Ismail. Rancangan dan tindakan jahat yang mereka lakukan dianggap menyelesaikan persoalan di dalam hidup mereka dengan menjauhkan Yusuf dari kehidupan mereka. Sampai di titik ini, sepertinya rancangan dan tindakan jahat anak-anak Yakub telah dieksekusi dengan sempurna. Sesuatu yang dianggap menjadi sumber masalah di dalam hidup mereka telah mereka jauhkan dari lingkungan mereka. Orang yang dianggap menjadi sumber gangguan hidup mereka telah mereka jauhkan dari hidup mereka. Kejahatan seperti telah memenangkan pertempuran melawan kebaikan. Tetapi Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, bisa memakai rancangan dan tindakan jahat yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya justru untuk mewujudkan rencananya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Beragam peristiwa dialami manusia di sepanjang hidupnya. Situasi yang berbeda, bahkan saling berlawanan, seringkali dihadapkan kepada manusia di sepanjang perjalanannya di dunia. Gelap dan terang dihadirkan silih berganti, panas dan dingin ditampilkan berselingan, suka dan duka disajikan berdampingan di dalam cawan yang sama. Tentu saja manusia menyukai kesenangan dan membenci kesusahan. Manusia ingin mengalami sukacita terus di sepanjang masa hidupnya yang pendek, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Kegelapan dihadirkan untuk menunjukkan akibat dari absennya terang dari dunia. Dinginnya udara dihadirkan untuk menunjukkan akibat dari berkurangnya panas dari sinar matahari. Duka cita dihadirkan untuk menunjukkan situasi yang timbul akibat hilangnya sukacita di dalam kehidupan manusia. Terang menjadi begitu berarti ketika orang pernah merasakan kegelapan. Suhu hangat di negara tropis menjadi begitu terasa manfaatnya ketika pernah merasakan dinginnya udara berkepanjangan akibat matahari yang ditutupi awan berkesinambungan. Sukacita kecil menjadi begitu bermakna ketika pernah merasakan duka cita di alam nyata. Berbagai peristiwa berbeda dihadirkan oleh Allah yang telah menciptakan alam semesta. Allah tidak meninggalkan dunia bergerak di luar kendalinya. Allah mengontrol sepenuhnya setiap peristiwa di dalam sejarah manusia. Ketika manusia merasa bahwa pengetahuan dan teknologi tinggi mampu mengendalikan alam semesta,
Dihadirkannya virus yang tidak terlihat mata telanjang, membuktikan bahwa pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia tidak bisa diandalkan sebagaimana yang diharapkan. Ketika manusia berpikir bahwa hal terpenting di dalam hidup adalah membangun perekonomian, dihadirkannya virus yang begitu kecil ini memaksa begitu banyak orang untuk menghentikan kegiatan ekonominya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Allah malah memakai kejahatan anak-anak Yakub yang menjual Yusuf kepada pedagang Midian untuk membawa Yusuf ke lokasi yang telah disiapkannya bagi Yusuf, Mesir. Allah memakai tindakan jahat anak-anak Yakub menjadi gerbang masuk ke dalam rencananya yang jauh lebih besar, menyelamatkan sebuah bangsa melalui Yusuf. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir dengan berbagai perubahan di dalam hidup. Tidak perlu khawatir dengan berbagai rancangan dan tindakan jahat yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Selama kita berjalan di jalan benar kehidupan, berbagai situasi yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan akan digunakan Allah untuk kebaikan diri kita. Selama kita berpegang kepada kebenaran Allah, rekaan jahat orang lain akan digunakan Allah untuk membawa kebaikan bagi diri kita. Rancangan dan tindakan jahat orang lain bisa digunakan Allah sebagai gada dan tongkat untuk menggiring kita menuju situasi yang dikehendakinya. Dengan tetap tinggal tenang dan percaya kepada Allah, terletak kekuatan orang percaya. Karena Allah pencipta kehidupan adalah Allah yang juga memelihara kehidupan.